Hai, saya Kodrisha. Di dalam video sebelumnya kita sudah belajar tentang teknik-teknik persuasi terselubung yang digunakan oleh Pak Ahok di dalam pidatonya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang makna terselubung apa yang ada di dalam kalimat yang diucapkan oleh Pak Ahok di dalam videonya. Untuk itu, silahkan Anda saksikan video berikut ini. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu. Nah, dari video yang Anda sudah saksikan tadi, Anda mendengar Pak Ahok mengatakan kalimat dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Kalimat ini sangat hipnotik karena akan bisa membuat siapapun yang mendengarnya menjadi trans, mencari makna-makna dari kalimat ini di dalam pikirannya, atau biasa yang dikenal di dalam NLP dengan istilah Trans Derivational Search atau TDS. Kenapa bisa begitu? Karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran metamodel yang terjadi, banyak sekali delesi yang terjadi. Namun dalam video ini saya tidak akan membahas tentang pelanggaran metamodel apa saja yang terjadi di kalimat ini. Kita akan coba membuat pola dari kalimat ini sehingga kita bisa menemukan makna terselubung apa yang ada di dalam kalimat ini. Nah, jika kita buat pola, jika surat Al-Maidah 51 adalah X, maka apa syaratnya X sehingga bisa membuat seseorang merasa dibohongi? Polanya akan menjadi seperti ini. Dibohongi pakai X. Untuk menemukan makna terselubung dari pola ini, kita akan gunakan pola ini dalam konteks yang lain. Contoh misalnya, ketika Anda menjalankan sebuah perintah dari otoritas Anda, dari atasan Anda, berdasarkan surat perintah yang Anda terima. Kemudian Anda melaksanakan perintah itu, melakukan perintah itu. Namun kemudian Anda merasa dibohongi. Kenapa Anda merasa dibohongi? Karena ternyata surat perintah yang Anda terima adalah surat perintah palsu atau surat perintah yang tidak benar. Maka di sini kalimatnya menjadi dibohongi pakai surat perintah. Dan surat perintah ini adalah X. Nah, lalu apa syaratnya agar X itu bisa membuat seseorang merasa dibohongi? Anda hanya akan bisa merasa dibohongi ketika ternyata surat perintah yang Anda terima adalah surat perintah yang tidak benar. Sehingga jika X tidak benar, maka itu akan bisa membuat orang merasa dibohongi. Namun apa yang terjadi jika ternyata X adalah benar? Jika X adalah benar, maka orang tidak akan merasa dibohongi. Jadi, X haruslah sesuatu yang tidak benar sehingga dia bisa membuat seseorang merasa dibohongi. Nah, dari pola ini kita bisa melihat bahwa X hanya akan bisa membuat seseorang merasa dibohongi jika X adalah tidak benar. Nah, dari pola ini kita lihat statement berikut ini. Dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Jika surat Al-Maidah 51 adalah X, maka surat Al-Maidah 51 adalah tidak benar. Dari situ kita lihat makna terselubung dari statement ini, dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, sesungguhnya adalah menyatakan bahwa surat Al-Maidah 51 adalah sesuatu yang tidak benar. Lalu apa efeknya? Jika pendengar tidak mengkritisi statement ini, pesan ini, maka
pesan terselubungnya, makna terselubungnya bahwa surat Al-Maidah 51 adalah tidak benar, akan melenggang masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Seperti yang kita tahu bahwa hipnosis itu adalah membypass critical factor seseorang dan dilanjutkan dengan sugesti yang dapat diterima. Maka, untuk mengantisipasi agar pesan terselubung itu tidak masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda harus mengkritisinya. Anda harus berpikir kritis. Semakin Anda emosional, semakin mudah untuk dipengaruhi. Maka dari itu, agar Anda bisa memilih respon terbaik untuk mengantisipasi statement-statement yang muncul dari orang lain, Anda harus berpikir lebih kritis. Dari statement ini, dari kalimat ini, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, kita bisa menyadari bahwa setiap kata-kata yang kita ucapkan itu ternyata memiliki makna-makna terselubung yang bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar orang lain. Sehingga kita bisa lebih berhati-hati agar makna terselubung itu justru tidak akan merugikan diri kita sendiri sebagai orang yang mengucapkannya maupun juga bagi orang yang mendengarkannya. Dan kita juga belajar bagaimana caranya kita bisa berpikir kritis sehingga kita bisa merespon dengan respon yang terbaik untuk mengantisipasi pesan-pesan terselubung yang diberikan oleh orang lain. Semoga bermanfaat. Saya Kodrisah, tebarkan pengaruh kebaikan.